Jaga baire, jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. 65 tahun menjadi usia yang cukup panjang bagi berdirinya pemerintahan Bali secara resmi, di mana usia ini sudah begitu dewasa dalam mengalami pertumbuhan di segala bidang. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia tentunya memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Adat dan budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang sebagian besar pendapatan anggaran daerahnya dari sektor pariwisata, muncul sejumlah persoalan, mulai dari kepadatan penduduk, persaingan kerja, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan hingga cenderung adanya degradasi terhadap adat dan budaya. Atasi persoalan yang sangat kompleks, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan baik dengan regulasi maupun tindakan nyata yang disertai sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini yakni dengan membuat haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Kalau zaman dahulu rencana pembangunan diimplementasikan pada pembangunan 5 tahun Repelita, di mana rencana pembangunan dibagi menjadi 3 bagian yakni rencana jangka pendek, menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat adil dan makmur. Sudah tidak muda lagi ini, Bali tambah semakin cemerlang, semakin mendunia, dan itu sudah tidak diragukan lagi. Dan yang paling pasti ya tetap ajak Balinya bisa tetap jalan. Mungkin harapan-harapan kita di pengusaha khususnya di properti atau pembangunan masyarakat Bali ini, seperti yang kita ketahui setelah reformasi ini kan, kalau boleh dibilang pembangunan itu saya lihat antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain, rezimnya itu kadang-kadang tidak nyambung. Memang kita akui sekarang di zamannya pemerintahan Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo dengan Pak Gubernur Bapak Wayan Koster, terakhir-terakhir ini seperti yang kita ketahui, Bali ini kalau boleh bilang kehujanan proyek dari pusat, di mana seperti yang kita ketahui sekarang Bali lagi adanya pembangunan pusat kebudayaan, terus adanya rencana jalan tol, terus masuk yang sudah hampir rampung semua yaitu shortcut juga antara di daerah Tabanan menuju ke daerah Buleleng. Otomatis memang dari sana mungkin tujuan pemerintah kan pasti adanya rencana pemerataan pembangunan di Bali secara keseluruhan. Untuk 65 tahun usia Provinsi Bali, kita ucapkan selamat kepada Provinsi Bali atas hari ulang tahun yang ke-65. Dan sedang ramai ini sekarang terkait dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, yang menurut Titian secara pribadi ada sisi positifnya dan ada sisi yang masih kita pertanyakan juga. Karena kita tahu bahwa yang sekarang diperlukan oleh masyarakat Bali adalah kesejahteraan yang belum tentu bisa dicapai dengan waktu yang cukup pendek dalam satu siklus pemerintahan. Kalau kita lihat pola-pola sebuah perencanaan pembangunan itu memang umum, secara umum adalah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan yang harus kita fokuskan sebenarnya target kita 100 tahun ke depan itu mau seperti apa? Apakah Bali ini dengan kemandirian yang digaungkan itu tetap bergantung pada pariwisata, atau kita kembali kepada akar budaya kita yang dahulu bahwa kita adalah agraris pertanian? Dan setahu kami pelaku kebudayaan, yang namanya peradaban itu bisa berjalan maju tetapi sangat tidak bisa untuk dikembalikan seperti semula. Jadi kemungkinan untuk dikembalikan Bali jadi pertanian itu nol kemungkinannya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat Bali ke depan 100 tahun lagi, kita mau bergantung pada apa? Dan tren zaman itu sudah jauh berubah, karena peradaban kita kemajuannya semakin cepat. 10 tahun itu sudah berubah, tren berubah, semua berubah.
dan kesiapan kita untuk menerima perubahan zaman ini sendiri dengan perencanaan 100 tahun ini semoga tidak menghambat kita sendiri nanti. Dalam perencanaan 100 tahun pembangunan Bali ke depan, tentu di sini harus dipetakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau kita melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, karena Bali identik dengan pariwisata, tentu kita lebih banyak menyoroti dari sisi pariwisata. Nah, kalau kita lihat di lapangan yang terjadi dalam permasalahan jangka pendek ini kan bagaimana kita merasakan ketika pariwisata itu sudah semakin meningkat, kita merasakan kemacetan ada di mana-mana. Bahkan saya sendiri kita mengalami bahwa dari Abian Base itu kita ke bandara itu bisa sampai 2 jam. Bisa lebih, bahkan bisa 3 jam dan lain sebagainya. Nah, jadi hal ini merupakan perlu disikapi bagaimana permasalahan yang terjadi saat ini di lapangan itu dikategorikan menjadi permasalahan jangka pendek. Tahun 2025 jumlah penduduk Bali yang diperkirakan mencapai 9,9 sampai 11,3 juta orang yang memerlukan kebutuhan dasar hidup dan sarana prasarana kehidupan agar manusia Bali hidup dengan sejahtera, bahagia, berkualitas, berdaya saing dan tangguh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna memastikan terpenuhinya berbagai aspek kebutuhan manusia Bali dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui berbagai upaya. Berbagai persoalan akan dihadapi seperti ketersediaan udara yang bersih dan sehat, ketersediaan air yang bersih dan sehat, kedaulatan pangan dengan pangan organik, begitu pula pada sektor pendidikan berkualitas dan berdaya saing, dan layanan kesehatan yang memadai dan tersedianya jaminan sosial keamanan yang terjamin. Di sisi lain, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemajuan usada Bali juga perlu diperhatikan. Repelita kekinian saat ini dapat direalisasikan melalui rencana pembangunan jangka pendek ataupun menengah, di mana salah satunya yang harus diselesaikan yakni sektor pariwisata yang menjadi sumber utama masyarakat Bali. Kalau kita bicara terkait dengan kebutuhan kita jangka menengah, dengan posisi sekarang konflik cukup banyak, termasuk banyak sekali turis-turis yang bahkan mereka punya komunitas maupun ada investasi besar yang bahkan membuat mereka seakan-akan eksklusif, ataupun mereka yang bertindak di luar dengan norma yang ada dan berlaku di masyarakat kita ini. Saya rasa ini menjadi tantangan juga untuk kita. Kalau kita membuat sebuah aturan, sekarang Bali ini sudah cukup terlalu banyak aturan, tetapi ketegasan pelaksanaan sama sekali tidak ada. Menurut saya lebih baik kita sudah punya aturan yang ada itu ditegaskan dahulu, ketika sudah bisa berlaku, baru kita membuat aturan yang untuk jangka panjang. Ini baru lebih masuk akal menurut saya. Posisi Bali sekarang ini, kalau kita bicara kita tergantung dengan pariwisata, mau tidak mau kita sangat bergantung dengan kondisi geopolitik atau istilahnya kondisi dunia ini, perpolitikannya bagaimana, termasuk dengan isu-isu juga sangat rawan sekali untuk sebuah pariwisata. Bali ini bagaimana menjaga dirinya, menjaga image-nya ataupun menempatkan posisinya dalam percaturan dunia ini sangat berperan sekali dalam membangun kesejahteraan masyarakat kita di Bali. Dan posisi kesejahteraan masyarakat dari pariwisata sendiri perlu kita pertanyakan. Belum bisa kita menyamin bahwa masyarakat kita itu bisa mandiri dan bisa hidup sejahtera dari pariwisata dan bisa berkelanjutan, apalagi bisa sampai 100 tahun. Belum tentu kita mampu untuk menjaga masyarakat kita di Bali. Kemungkinan justru malah lebih banyak orang yang dari luar yang datang ke Bali yang mendapatkan kesejahteraan daripada masyarakat Bali itu sendiri. Memang seperti yang kita ketahui, Bali ini kan kalau boleh dibilang ketimbang provinsi-provinsi di Indonesia kan tergolong kecil sebenarnya, kecil dan padat. Dan Bali ini merupakan salah satu gulanya Indonesia, di mana dengan kita bergelut perekonomian kita sebagian besar di pariwisata, otomatis mata dunia dan mata Indonesia khususnya pencari kerja itu banyak memang ibaratnya menyerahkan atau menggantungkan hidupnya di Bali. Otomatis ujung-ujungnya problema dengan backlog
dalam hal ini perumahan dengan penduduknya yang sedemikian banyak. Seperti yang saya bilang di awal, sekarang kan memang lebih banyak bertumpu ke kota-kota besar di Bali, yaitu ada Denpasar, Badung, dan sekitarnya. Mungkin seperti yang dibilang sama tadi, dengan adanya planning percepatan atau penyingkatan transportasi, di mana ada shortcut, ada tol segala macam, tuh harapan pemerintah saya kira kan Ramadan pasti sudah memikirkan dengan disingkatkannya jarak dan waktu, otomatis masyarakat akan mulai merata dalam hal perekonomian dan juga masalah pembangunan hunian. Hal-hal yang sifatnya jangka menengah juga kita lihat di sini terkait dengan infrastruktur. Jadi untuk menunjang segala hal yang tadi berkaitan dengan jangka pendek seperti kemacetan dan lain sebagainya, itu tentu di sini akan ada hubungannya dengan perencanaan jangka menengah. Bagaimana kita bisa dari pemerintah bisa mencanangkan perbaikan daripada infrastruktur. Tentu dari perbaikan infrastruktur itu terdiri dari berbagai aspek, seperti halnya bagaimana kita mengikuti rencana pemerintah seperti pembuatan jalan berapa meter dan lain sebagainya, itu apakah itu sudah betul-betul dilaksanakan di lapangan, ataukah malah banyak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terkait hal itu. Karena kita lihat di lapangan banyak sekali yang sudah dicanangkan jalan kurang lebih 8 meter, itu malah masyarakat itu membuat bangunan itu seenaknya, jadi tidak sampai 6 meter jadinya lebar jalan, kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini merupakan timbulan permasalahan jangka menengah yang mesti pihak pemerintah perlu tangani dan perlu dicarikan solusi agar segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur ini, terutama aturannya itu jelas, aturannya itu diterapkan. Nah, kemudian yang jangka menengah berikutnya adalah peningkatan SDM. Hal yang tidak kalah penting diperbaiki dan diperhatikan saat ini yakni pengendalian jumlah dan kepadatan penduduk, terutama yang bersumber dari migrasi luar Bali. Karena Bali ibarat gula akan menjadi daya tarik bagi semut, begitu pula para pencari kerja dan usaha dari luar akan berlomba-lomba mengadu nasibnya di Bali. Hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan memiliki SDM Bali unggul, berjati diri, berintegritas, dan berkompeten, begitu pula ketenaga kerjaan yang berkualitas dan berdaya saing dan mampu melakukan penyediaan lapangan kerja. Di dunia usaha seringkali Bali juga dihadapkan pada persoalan ketimpangan dalam perolehan proyek dari pemerintah pusat dengan berbagai alasan sehingga pelaku usaha Bali semakin terpinggirkan. Berbagai alasan menjadikan para pelaku usaha lokal secara tidak langsung merasa dikucilkan, padahal mereka melakukan usaha di Bali. Ada sedikit ambigu atau kecemburuan sosial kan, seperti yang kita ketahui Bali kan banyak kehujanan proyek, tapi yang pemenang tendernya itu rata-rata kontraktor atau developer nasional kan. Mungkin kalaupun kita mendapat pekerjaan turunannya itu yang tidak bersifat sentral seperti yang dibilang tadi, mungkin karena dianggap klasifikasi daya saingnya kita kurang lah, dan yang tetek bengeknya yang lain juga saya harapkan untuk kedepannya mungkin itu bisa di screening dan porsinya bisa lebih dibagi lah, dengan catatan juga profesional. Dan kalaupun developer atau kontraktor lokal mendapat proyek di Bali, minimal ada sekian persennya lah untuk pengusaha Bali. Ini kalau mungkin di screening secara profesional, saya kira pengusaha Bali ngikut kok aturannya, karena seperti yang kita ketahui kan rata-rata kita masyarakat Bali ini baik pengusahanya juga kan manut-manut aja, tidak seperti di daerah lain kan. Makanya biarpun kesannya ada ketimpangan seperti itu, buktinya sekarang tidak ada seperti daerah demo ini itu kok gininya. Makanya baru ibaratnya masyarakat Bali dianggap polos-polos atau lugu-lugu, ya jangan juga terlalu ibaratnya dikesampingkan, karena apapun itu proyek di Bali segala macam kan kita harapkan perputaran perekonomian juga mengikuti kan. Jangan sampai ini
pengusaha dari luar bekerja di Bali hanya mendapatkan uang aja, terus uangnya lari keluar lagi, itu kan sangat sayang sekali. Kalau saya kira sih Pak Gubernur sangat konsen untuk urusan yang masalah proteksi khususnya untuk pengusaha lokal seperti itu. Kalau kita bicara politik, ya politik itu ada bagusnya. Tetapi satu sisi untuk sebuah daerah pariwisata, politik itu sebaiknya jangan terlalu menjadi menjadi bumbu atau istilahnya menjadi euforia yang berlebihan lah. Kita sebagai daerah pariwisata kita butuh kedamaian, ketenangan, dan butuh kesamaan pemikiran semuanya, kesamaan paradigma dan ideologi. Jadi ketika kita bicara kepentingan atau bicara masalah politik yang berujung pada kepentingan, otomatis di situ tidak kita bicara kebersamaan, tapi bicaranya kelompok-kelompok. Dan ketika kita bicara Bali ini terkait dengan menyatakan Bali sebagai barometer politik, saya rasa sebaiknya orang Bali mulai berpikirlah, kita lebih cenderung untuk membangun Bali ini dengan kebersamaan lah daripada sisi politik saja. Tentu kita di sini mempersiapkan diri untuk menghadapi istilahnya dalam jangka panjangnya itu persaingan global, kemudian dalam jangka panjangnya itu mencetak entrepreneur yang sukses, kemudian dalam jangka panjangnya itu juga kita akan berbicara terkait dengan transportasi publik yang bersih dan berbasis budaya. Kemudian jangka panjangnya itu juga kita harus berbicara terkait dengan adat dan budaya yang menjadi pondasi daripada pembangunan Bali yang berkaitan dengan arsitektur. Nah, hal-hal ini merupakan target kita jangka panjang, tetapi di lain sisi kita harus bergerak di sisi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dalam jangka menengahnya yang tadi kita bicarakan itu bagaimana kita mengikuti aturan tata ruang. Jadi betul-betul di sini masyarakat juga berkolaborasi dengan pejabat pemerintah di tingkat desa, di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten, supaya betul-betul tata ruang ini diterapkan di masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran tata ruang, sehingga nanti akan menimbulkan kenyamanan dalam jangka panjang. Karena kita di sini ingin menerapkan supaya daerah Bali atau provinsi Bali ini yang berbasis budaya dan pariwisata dalam artian pendapatan masyarakatnya itu selalu menjadi daerah yang nyaman, daerah yang istilahnya tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya seperti tadi karena salah melakukan tata ruang ataupun mempraktekkan tata ruang di lapangan terjadi kemacetan, sehingga hal itu tentu menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kenyamanan tamu asing nantinya ke Bali. Jika diamati, pembangunan kehidupan masyarakat Bali secara holistik mencakup 3 dimensi utama, yaitu dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, genuine Bali. Dimensi kedua bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tatanan lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Seperti halnya menjadikan Bali mandiri energi dengan energi bersih serta melakukan transformasi perekonomian serta mengembangkan industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Hal ini tentunya dapat diwujudkan apabila ada rasa harus bangga terhadap penggunaan produk lokal untuk kemandirian ekonomi Bali. Di samping itu, memperkokoh pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Terkait dengan kebudayaan Bali sendiri, kita harus ingat bahwa semua kebudayaan Bali, upacara ini semua itu datang dari kebudayaan yang agraris atau kebudayaan dari pertanian kita. Dan sekarang setelah kita hidup dalam dunia pariwisata, pertanian kita ini sudah tidak bisa lagi mengcover atau istilahnya menyokong sendi-sendi kebudayaan kita. Sendi-sendi kehidupan masyarakat kita, kemandirian kita sendiri juga tidak tersokong dengan adanya pertanian kita sekarang. Bahkan Bali ini mendatangkan dari luar Bali untuk mencukupi kebutuhan pangannya, mencukupi kebutuhan upacaranya. Jadi kalau kita bicara kemandirian Bali, saya rasa
kemandirian itu tidak mungkin, apalagi kita dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau tidak mau ketika Bali kita bicara kemandirian, yang tidak kita harus bergantung juga dengan wilayah di luar Bali. Terkait dengan perencanaan sampai 100 tahun ke depan, saya rasa yang harus dibangun utama adalah sumber daya manusia kita di Bali. Jangan kita bicara hanya masalah pembangunan secara fisik atau secara artifisial, tampilan saja kita terlihat bagus, tetapi sumber daya manusia kita tidak ada bisa menjamin untuk bisa bersaing. Contohnya sekarang pun ketika pariwisata Bali kita bilang sudah hampir di 40 tahun, 30 tahun kita bergelut dalam pariwisata di Bali ini sendiri, sumber daya manusia kita belum mencukupi dan belum bisa bersaing dengan sumber daya yang datang dari luar untuk masuk membagi kue di Bali. Kita masih dalam posisi hanya sebagai pekerja dan karyawan. Belum semua orang Bali ini bisa menikmati kesejahteraan dari pariwisata secara menyeluruh. Dengan adanya tanda kutip Bali ini kan setelah Covid ini udah berangsur pulih dan bahkan sudah macet di mana-mana kan. Dan sekarang kan yang lagi hot isunya ini ada pariwisata, kalau boleh dibilang kita plesetkan pengungsi elit dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia. Itu di Bali kan sudah puluhan ribu jumlahnya itu Ramadan itu boleh dibilang, kalau boleh dibilang rezeki, tapi pasti ada posisi positif dan negatifnya juga. Kalau positifnya memang income kita bertambah dengan ada pariwisata, apalagi mereka rata-rata long stay di sini kan. Tapi negatifnya juga seperti isu-isu terakhir kan, mungkin karena kebudayaan yang berbeda, banyak yang berbuat ulah, dan yang paling menyeleneh itu kan tanda kutip banyak yang menjadi pengusaha gelap di Bali. Itu sangat mengganggu itu dengan ketersaingan pengusaha lokal. Karena beda kurs dan mungkin kita ketahui mungkin mereka banyak bawa uang ke sini kan. Ya itu harapan kita juga sebagai pengusaha khususnya di RE, biar itu tuh pemerintah lebih tegas dalam hal ini pemangku jabatan, mungkin apakah kepolisian, apakah imigrasi ataupun bahkan Satpol PP itu berhak untuk menertibkan mereka karena itu tidak jelas-jelas melanggar aturan. Sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno, bagaimana kita mandiri secara politik, mandiri secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Nah, dalam hal ini, dalam tiga kaitan ini tentu yang pertama berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Tentu kemandirian ekonomi salah satu caranya seperti tadi yang kita bahas. Nah, itu akan ujung-ujungnya mereka itu akan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam artian juga tidak terlepas juga karena kita bukan hanya daerah untuk pariwisata, kita juga ada pertaniannya, kemudian kita ada perdagangannya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu kesatuan nantinya ke depan, karena ketika pariwisata itu maju tentu pertanian akan menggeliat juga, kemudian perdagangan juga akan menggeliat dan lain sebagainya. Nah, ini dari kemandirian ekonomi ini perlu dicetak sikap-sikap atau watak-watak generasi muda itu untuk menjadi seorang entrepreneur dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi kemandirian politik. Nah, dalam kemandirian politik ini masyarakat kita saat ini kita lihat masih banyak yang istilahnya terganggu ataupun terpengaruh dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya, sehingga dalam kemandirian politik itu menjadi masyarakat ke depan harus lebih jeli, harus dilakukan selalu oleh pemerintah, oleh para senior itu untuk mengedukasi masyarakat atau kaula muda agar mereka nantinya bisa lebih memilah mana berita yang positif, mana berita yang negatif, mana berita yang betul-betul membangun dan mana berita-berita yang menjebak atau membodohi. UMKM sebagai pondasi ekonomi masyarakat bawah menjadi hal penting yang diperhatikan pemerintah yang menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Wabah corona yang terjadi saat ini menjadikan pembelajaran bagi masyarakat Bali yang selama ini terlena akan pendapatan yang besar dari dunia usaha. Namun saat wabah corona melanda, perekonomian Bali hancur lebur, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang bermuara pada semakin banyaknya pengangguran. Namun sejalan dengan kegigihan pemerintah dalam menangani wabah, Bali sedikit demi sedikit tumbuh dan berkembang hingga kini.
Banyak tumbuh UMKM dengan menggunakan kemajuan zaman untuk berusaha terus maju hingga kini. Kalau kita bicara UMKM Bali, harusnya UMKM itu dilindungi. Jadi sekarang jujur saya melihat dengan mulai tumbuhnya pasar oleh-oleh yang dimiliki oleh pemodal besar dibandingkan dengan UMKM yang memang tumbuh dari pasar-pasar tradisional masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang muncul ini belum match. Yang pemodal besar ini kadang-kadang memonopoli dia untuk tamunya. Sementara yang masyarakat kecil ini mereka belum mampu untuk bersaing dengan yang besar ini karena modal mereka belum punya. Sementara yang besar-besar ini kadang-kadang ya kita bicara aja jual beli per kepala atau jual beli tamu itu muncul di sana, termasuk dengan kondisi kita di Bali yang semua orang pasti ketika membawa tamu susu itu sebuah hal yang dibutuhkan. Sementara untuk UMKM ataupun untuk masyarakat di bawah ini kan susah untuk mengorganisir seperti itu karena mereka juga tamunya kadang-kadang musiman atau tidak bisa mengelola dengan biro-biro perjalanan dan mengatur distribusi finansial seperti itu. Jadi saya rasa harusnya pemerintah ini mulai mengatur bahwa fokuskanlah oleh-oleh itu untuk biro perjalanan itu ke pasar-pasar tradisional masyarakat seperti Sukawati, Guang ataupun masih banyak pasar oleh-oleh yang memang dikelola oleh masyarakat, bukan oleh pengusaha besar yang monopoli seperti itu. Itu kritikan saya untuk UMKM kita di Bali kalau kita ingin menjaga UMKM ya. Kalau khusus untuk UMKM saya lihat sih memang semenjak ada COVID itu selain sisi negatifnya banyak sisi positifnya juga. Di Bali banyak bermunculan UMKM baru dan itu sangat potensial. Harapan saya biarpun sekarang pariwisata kita sudah mulai pulih, yang menjadi trademarknya kemarin masyarakat Bali khususnya kaum muda yang sudah menggeluti usaha UMKM, seyogianya jangan ditinggalkan. Karena apapun itu yang namanya kita pariwisata ini kan peka sekali dengan situasi politik, situasi keamanan, situasi bencana alam. Makanya UMKM itu saya kira potensial sekali untuk kedepannya, dan itu memang kaum muda selain sudah semangatnya tinggi, dan kaum muda ini harapan saya juga pemerintah dalam hal ini tidak bosan-bosan juga mendukung. Saya kira sekarang memang sudah lumayan bagus, ada kredit kur kan yang bunganya sangat rendah segala macam, dan juga pembinaannya mereka. Jangan sampai mungkin dibuat terus akhirnya dibina dengan mengasih kredit segala macamnya. Begitu mereka sudah memunculkan produk, nanti jangan sampai produknya juga bingung untuk memasarkan kan. Nah, itu mungkin saya sebagai pelaku juga di bidang peningkatan kualitas SDM, saya melihat bahwa masyarakat Bali itu sekarang cenderung membutuhkan peningkatan SDM. Nah, karena kita adalah berbasis budaya pariwisata, tentu peningkatan SDM di bidang pariwisata ini sangat penting sekali untuk masyarakat Bali, sehingga saya sendiri turun di lapangan bagaimana kita bisa melihat di lapangan seperti apa kondisi masyarakat, seperti apa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat Bali. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Selain itu menjadi satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru yang baru dibuat merupakan arah dan strategi untuk memuliakan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali bersifat ideologis, yakni kultural, religius, dan nasionalis.